Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, nazala bihi ar-ruhul aminu. Ar-ruhul amin menurunkan wahyu. Fa'allamahu sayyidul mursalina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ar-Ruhul Amin mengajarkan wahyu tersebut kepada Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, Ar-Ruhul Amin huwa Jibrilu. Yang dimaksud dengan Ruhul Amin adalah malaikat Jibril. Wa summiya bihadza li'annahu mu'taminun la yughayyiru wa la yubaddilu. Dinamakan dengan Ruhul Amin karena malaikat Jibril itu amanah. Dia tidak akan mengubah-ubah dan tidak akan mengganti wahyu yang diamanahkan kepadanya. Ruhul Amin, amin artinya yang terpercaya. Mu'taminun ala ma hamalahu Allahu. Dia adalah makhluk yang amanah, menyampaikan apa yang Allah tugaskan kepada dia. La yahtamu bil khiyanati kama taquluhu al-yahudu. Malaikat Jibril tidak ada sama sekali terbesit keinginan untuk berkhianat sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Yaquluna, orang-orang Yahudi mengatakan, Jibrilu aduwuna. Malaikat Jibril adalah musuh kami. Yaitu karena orang-orang Yahudi merasa seharusnya orang Yahudilah yang menjadi nabi terakhir. Tapi malaikat Jibril malah menyampaikan wahyu tersebut kepada orang Arab, bukan kepada orang Yahudi. Atau kama yaquluhu wallatu syi'ati. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh orang Syiah yang ekstrim. Mereka mengatakan, innar risalata li'aliyin, walakinna Jibrila khana wa ballaghaha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kerasulan itu seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi rasul. Namun malaikat Jibril berkhianat dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadza takdzibun lillahi. Maka tuduhan-tuduhan seperti ini merupakan pendustaan terhadap Allah. Artinya menuduh Allah berdusta. Li'anna Allah sammahu aminan. Karena Allah sendirilah yang menyebut malaikat Jibril sebagai amin, makhluk yang terpercaya. Fa'azalallahu fil Yahudi, maka Allah pun turunkan ayat tentang orang Yahudi. Allah Ta'ala katakan, Man kana aduwwan li Jibrila, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi, musaddiqan lima baina yadayhi. Siapa yang menjadi musuh terhadap malaikat Jibril, maka sesungguhnya malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu, wahai Muhammad, atas izin Allah. Yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Surah Al-Baqarah ayat 97. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala katakan, Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Maka barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril atau Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 98. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memusuhi malaikat Jibril, di antaranya orang Yahudi dan orang Syiah yang ekstrim, mereka orang-orang kafir. Man 'ada Jibrila aw malakan minal malaikati fa inna Allah aduwwuhu. Barang siapa yang memusuhi Jibril atau memusuhi satu saja dari malaikat Allah, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang tersebut.
Wa kadza man 'ada rasulan minar rusuli fahuwa kafirun. Dan demikian juga orang yang memusuhi satu saja dari para rasul, maka dia kafir. Wa man 'ada waliyan min awliya'illahi fa innahu mubarizullahi bil muharabati. Demikian juga barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah. Wali-wali Allah di sini maksudnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Maka sama saja dia mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama shahha fil hadithi, sebagaimana ini terdapat dalam hadis yang sahih. Fa Jibril 'allamahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, 'allamahu syadidul quwa. Telah mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sosok yang syadidul quwa, maksudnya malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang besar. Surat An-Najm ayat yang kelima. Wa dhamirul maf'uli fi 'allamahu raji'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dhamirhu pada kata-kata 'allamahu itu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syadidul quwa Jibrilu alaihi salatu wassalamu. Dan yang dimaksud dengan syadidul quwa, sosok atau makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka di antara sifat malaikat Jibril adalah ia punya kekuatan yang sangat besar. Kata Allah syadidul quwa. Fa'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi amrillah. Maka malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan perintah Allah. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqina. Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Al-Qur'an tidak ada yang menyamainya dari perkataan-perkataan para makhluk. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, huwa kalamullahi. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah. Takallama bihi subhanahu wa haqiqatan. Allah mengucapkan Al-Qur'an, Allah mengatakan Al-Qur'an secara hakiki. Wa sami'ahu Jibrilu minallahi haqiqatan. Dan malaikat Jibril juga mendengar Al-Qur'an dari Allah secara hakiki. Wa ballaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah-tambahkan, tanpa dikurang-kurangi. Allah Ta'ala katakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak datang kebatilan di dalam Al-Quran, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Artinya tidak ada kebatilan dalam Al-Quran sama sekali. Surat Fussilat ayat 42. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika liyaftari 'alaina ghairah. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong kepada kami. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan andaikan terjadi demikian, tentulah mereka akan mengambil engkau menjadi sahabat yang setia. Walaula an tathabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan andaikan kami tidak memperkuat hatimu, wahai Muhammad, niscaya engkau hampir-hampir sedikit condong kepada mereka. Wa idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan andaikan terjadi demikian, maka sungguh kami akan merasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan yang berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Farrasulu yuballighul Qur'ana. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. La yanqusu wa la yazidu wa la yubaddilu. Beliau tidak mengurang-uranginya, tidak menambahkannya, dan tidak menggantinya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka-reka suatu perkataan tentang kami, tentang Allah, di sebagian perkataannya. Andaikan Nabi mengarang bebas
la akhadna minhu bil yamin, maka akan kami hukum dia dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian akan kami potong urat jantungnya. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Maka ini dalil bahwasanya apa yang Nabi sampaikan itu memang dari Allah, bukan karangan beliau. Andaikan beliau mengarang-arang sesuatu dari agama ini, maka Allah sudah menghukumnya. Allah akan timpakan kepada beliau hukuman. Namun ketika Allah tidak melakukan demikian, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala kama nuzila. Maka apa yang Nabi sampaikan berupa Al-Quran itu memang adalah kalamullah. Itu perkataan Allah sebagaimana Allah turunkan. Allahu hafidhahu minaz ziyadati wa naqsi. Dan Allah yang menjaga Al-Quran dari penambahan dan pengurangan. Allah Ta'ala katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan adzikra, adzikra maksudnya Al-Quran, dan kamilah juga yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. At-Tahawi mengatakan, wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimina. Kami Ahlussunnah tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan kami Ahlussunnah tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, la naqulu al-Qur'anu makhlukun. Kami Ahlussunnah tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kama taqulu al-Jahmiyatu, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Fahadha kufrun wa juhudun li kalamillahi. Perkataan seperti ini adalah kekufuran dan penentangan terhadap kalamullah. Wa wasfun lillahi bin naqsi wa annahu la yatakallamu. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk sama saja mensifati Allah dengan sifat kurang, yaitu mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa bicara. Walladzi la yatakallamu yakunu naqisan wa la yakunu ilahan. Sesuatu yang tidak bisa bicara, maka dia punya kekurangan dan pasti dia bukan Tuhan. Walihadza lamma qala qaumus Samiri. Oleh karena itu, ketika kaumnya Samiri yang menyembah patung sapi berkata, Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Dalam surat Thaha ayat 88. Ya'nuna al-ijla aw timthala. Yang mereka maksud adalah al-ijl, patung sapi, aw timthal atau patung berhala. Qala Allah Jalla wa Ala, maka Allah bantah perkataan mereka ini. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a? Tidakkah mereka melihat apa yang mereka sembah tersebut, patung sapi tersebut, tidak bisa membalas perkataan mereka, tidak bisa bicara, dan tidak bisa menguasai mudarat atau manfaat sama sekali. Surat Thaha ayat 89. Faqala alla yarji'u ilaihim qawla, ay la yatakallamu. Yang dimaksud dengan bahwasanya si patung ini tidak bisa membalas ucapan kalian. Yang Allah inginkan di sini adalah ingin mengatakan bahwasanya patung ini nggak bisa bicara. Wadalla ala butulani ibadatihim lahu. Oke, menunjukkan bahwasanya peribadahan kaumnya Samiri kepada patung sapi tersebut adalah kebatilan. Karena mereka menyembah sesuatu yang punya kekurangan, yaitu tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, nggak mungkin itu Tuhan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang mengatakan Allah la yatakallam, Allah tidak bisa bicara, Allah tidak punya sifat kalam, sama saja merendahkan Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, Allah Taala katakan, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwasanya apa yang mereka sembah tersebut tidak bisa bicara kepada mereka dan tidak bisa menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Surat Al-A'raf ayat 148. Wal kalamu sifatu kamalin. Maka bisa kalam, bisa berbicara adalah sebuah sifat yang sempurna. Wa adamul kalami sifatu naqsin. Sedangkan tidak bisa bicara berarti itu sifat kurang.
Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatin naqsi. Sedangkan Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari sifat-sifat yang kurang. Wa muttasifun bi sifatil kamali. Dan Allah disifati dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Maka mengatakan Allah tidak bisa kalam, Allah tidak bisa berfirman, ini merupakan perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga merupakan kekufuran. Kemudian kata At-Tahawi, wala nukhalifu jama'atal muslimina. Kami tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Fa jama'atul muslimina yu'minuna bi annahu munazzalun haqiqatan ghairu makhluqin. Karena jamaah kaum muslimin meyakini bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara hakiki. Dan Al-Quran itu bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilahi ya'udu. Dari Allah lah Al-Quran bersumber dan akan kembali kepada Allah. Hadhihi aqidatul muslimina fil Quran. Inilah akidah kaum muslimin, akidah ulama kaum muslimin yang lurus tentang Al-Quran. Wa kadzalika la nukhalifu jama'atal muslimina fi kulli majtama'u alaihi min umurid dini. Demikian juga tidak hanya masalah Al-Quran. Ahlussunnah tidak menyelisihi ijma' kaum muslimin dalam semua perkara agama. Jadi perkataan At-Tahawi ini juga selain bahas tentang Al-Quran, bahas tentang ijma'. Ahlussunnah tidak menyelisihi ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Ijma' adalah dalil, maka ijma' tidak boleh diselisihi. Tidak boleh melakukan atau meyakini sesuatu yang berbeda dengan ijma' kaum muslimin. Dan ijma' ulama di sini maksudnya kesepakatan seluruh ulama, bukan sebagian ulama, bukan jumhur ulama, bukan mayoritas, tapi seluruh ulama kaum muslimin. Ketika dikatakan ijma' berarti tidak ada khilafiyah di sana. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Sabilil mu'minin maknanya adalah ijma'. Siapa yang tidak mengikuti ijma', akibatnya nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan, kami sesatkan dia sejauh-jauhnya, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Maka ayat ini melarang menyelisihi ijma', memerintahkan untuk mengikuti ijma' ulama. Minallahi bada'a, Al-Quran bersumber dari Allah. Walaysa kama yaqulu ba'du dhalali, tidak sebagaimana perkataan sebagian orang sesat. Inna Jibrila akhadhahu minal lauhil mahfudhi, bahwasanya malaikat Jibril mengambil Al-Quran dari lauhul mahfud, bukan dari Allah. Ini enggak benar. Bal sami'ahu minallahi mubasyaratan, bahkan malaikat Jibril mendengar Al-Quran dari Allah secara langsung. Wa ilaihi ya'udu, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah. Ai fi akhir zamani, maksudnya di akhir zaman nanti. Yurfa'ul Qur'anu ila Allah azza wa jalla, Al-Quran akan diangkat kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza min alamatis sa'ati, dan ini merupakan salah satu tanda kiamat. Fayunza'ul Qur'anu minal masahifi wa sudurir rijali, Al-Quran akan dicabut, akan dihilangkan dari mushaf-mushaf, artinya mushaf nanti tidak ada lagi di dunia ini sama sekali satupun. Wa sudurir rijali, dan tidak ada satupun yang menghafal Al-Quran. Jadi maksud dari ilaihi ya'ud, Al-Quran akan kembali kepada Allah, ada dua makna. Yang pertama, tidak akan ada lagi mushaf nanti di akhir zaman. Satu mushaf pun. Makna yang kedua, tidak ada lagi orang yang hafal isi Al-Quran. Fala yabqa fil ardi, maka Al-Quran nanti di akhir zaman tidak tersisa lagi di atas muka bumi. Ini tanda kiamat. Ya, ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.